dan hampir semua negara mengalami El Nino, kondisi produksi kita mengalami penurunan. Bantuan benih lebih kepada mengarah untuk penambahan areal tanam. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di program Seed Show Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Hari ini kita kedatangan bosnya perbenihan nih, Pak Gunawan, SPMSP yang sebagai Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Apa kabar Pak Gunawan? Alhamdulillah baik, Mas Pandu. Kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Siap. Nah ini kan komoditas khususnya tanaman pangan kan ada dua ya Pak ya, yang menjadi mungkin 3 sama kedelai ya Pak ya. Siap. Nah jadi cuman kita mau fokus nih yang sekarang ini tentang padi, ya mungkin nanti berikutnya kita akan ngomong juga soal jagung, tapi intinya padi ini sebagai komoditas utama tanaman pangan ini apa aja sih yang saat ini perlu dikembangkan dari sisi perbenihannya Pak, dan strategi dari Direktorat Perbenihan itu seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa kasih gambarannya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Benih semua. Jadi memang saat ini kami ditugaskan menjadi Direktur Perbenihan Tanaman Pangan. Salah satu tugas yang memang menjadi besar untuk ke depan terkait dengan bagaimana kita mengembalikan kejayaan swasembada beras. Saat ini kita tahu bahwa kondisi saat ini setelah negara kita dan hampir semua negara mengalami El Nino, kondisi produksi kita mengalami penurunan. Nah, kita harus segera bangkit, melakukan recovery, dan minimal kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri terkait dengan beras ini. Nah, salah satu faktor yang menunjang, yang utama terkait dengan dukungan produksi adalah penyiapan benih. Nah, penyiapan benih ini menjadi salah satu faktor penentu di samping faktor lainnya terkait dengan penyediaan sarana produksi dalam rangka mendukung capaian peningkatan produksi beras pada khususnya. Nah, ini saat ini kami terus terang sedang merancang bagaimana mampu menyediakan benih untuk pertanaman di musim tanam April-September terkait dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Pertanian, bagaimana di tiap tahunnya, di tiap bulannya kita bisa mencapai target tanam melebihi dari tahun 2023. Patokannya 2023. 2024 tanam kita harus di atas dari tahun 2023 sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan kembali terkait dengan capaian produksi padi dan nanti menjadi beras. Nah, untuk strategi penyiapan benihnya tentu kami terus terang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan stok benih yang memang saat ini dikelola oleh produsen atau penangkar yang sebagian atau sekitar 10-9%, 9 atau 10% ini ada bantuan benih pemerintah. Nah, saat ini memang kalau boleh saya intisarikan penyediaan ataupun proses penyediaan benih dalam kerangka untuk mendukung usaha tani ini lebih kepada proses perencanaan yang harus presisi Pak ya kuncinya. Harus perencanaan yang baik terkait dengan rencana jadwal tanam di 6 tepat. Kalau benih ini kan harus 6 tepat di jumlahnya, tepat di jenisnya, tepat di mutunya, tepat di waktunya, tepat di lokasinya, dan di tepat harganya. 6 tepat ini menjadi salah satu yang harus menjadi hal yang tetap kita jaga. Sementara ini memang kita masih berkutat dalam posisi memastikan dari aspek jumlah atau kuantitas yang bisa terpenuhi. Tapi ke depan memang kita harus mulai berpikir, merancang bahwa benih tidak hanya sekedar pemenuhan dari jumlah, tapi ketepatan yang lain, ketepatan mutunya, ketepatan varietasnya, sehingga lokasi-lokasi yang sudah terbiasa dengan karakteristik lahan dengan dukungan varietas yang tepat, ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas yang sangat tinggi. Di samping itu juga tepat lokasinya. Artinya supaya terjadi efisiensi, terjadi proses distribusi yang lebih cepat,
tidak terjadi kerusakan di perjalanan Ya. ataupun efisiensi dari aspek biaya, nanti ketepatan lokasi atau in situ. Pengembangan perbenihan di lokasi setempat. Nanti ujung-ujungnya adalah tepat harga. Kalau semuanya bisa terpenuhi, insya Allah nanti harga kan bisa terdongkrak atau apa istilahnya bisa memenuhi terkait dengan harga setempat yang lebih murah. Karena Lebih terjangkau, Pak, ya. faktor apa distribusinya atau biaya transportasinya bisa kita kurangi karena benihnya ada di setempat. Tersedia di Nah, saat ini memang saya sedang mengembangkan bagaimana pola stok ini bisa kita rencanakan dengan baik dengan asumsi penyediaan rencana tanam kita bisa pastikan bisa sediakan semua dari aspek penyediaan benihnya dengan 6 tepat tadi Mas Pandu. Ya. Itu mungkin yang sedang kami rencanakan. Oke, untuk sudah ada semacam pemetaan awal nggak sih Pak untuk program ini yang terkait dengan mana sih wilayah-wilayah yang masih harus jadi konsentrasi untuk di pendekatan program tadi Pak? Ya. Gimana Pak? Jadi memang saat ini kami terus terang sedang membangun suatu sistem berbasis digital ya, yang memang lebih kepada memastikan bahwa pengendalian ketersediaan atau stok ini bisa kita pantau secara harian. Memang tidak mudah masih kita proses saat ini memang biasanya laporan ketersediaan stok ini minimal paling cepat bulanan. Namun dengan kebijakan percepatan tanam, gerakan percepatan tanam, PAT penambahan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman yang memang didorong oleh Pak Menteri, kita mencoba untuk memastikan dari ketersediaan benih kita imbangi dengan stok yang memang tersedia. Jadi kita bisa pastikan bahwa benih ini bisa tersedia di waktu yang tepat, di lokasi yang tepat. Dan memang kita pantau harian, tiap hari kami melaporkan ke pimpinan melalui Pak Dirjen ke Pak Menteri kondisi stok benih di lokasi-lokasi tertentu. Memang konsentrasi benih ini masih ada di beberapa lokasi saja sih yang besar. Di Jawa Timur, khususnya di Jawa Tengah, dan masih sangat terbatas di Kalimantan. Sementara kebutuhannya sebelah ada Pak. Sementara kebutuhannya ada. Nah, nanti ke depan strategi yang kami bangun adalah bagaimana melakukan kerjasama antara BB Padi untuk benih-benih sumber dengan penangkar-penangkar lokal di lokasi-lokasi sehingga distribusi penyebaran ketersediaan benih ini bisa merata, tidak terkonsentrasi di Jawa Timur. Walaupun kita tidak menghilangkan peran besar produsen-produsen yang selama ini bergerak di situ, tapi kita mencoba untuk bisa memastikan pemerataan ketersediaan stok. Ya, tadi kan untuk biaya kirim dan sebagainya bisa ditekan lagi. Ya, bisa menekan terkait dengan biaya distribusi dan lain-lain. Kalau secara nasional sebetulnya antara produksi secara kuantitas Pak ya kan, dan ini kita arahnya ke depan menjadi kualitas, nanti butuh waktu untuk sampai ke sana. Itu sebetulnya perimbangannya jauh nggak sih Pak? Misalnya kalau persentase misalnya di kebutuhannya sekian, sebetulnya terpenuhi nggak sih setiap tahunnya untuk benih itu sendiri? Jadi sebenarnya kalau cerita aspek penyediaan dan kebutuhan, supply demand-nya, supply demand-nya ini tergantung dari proses perencanaan tadi. Jadi benih itu tidak bisa seperti kita membeli barang yang tersedia di etalase ataupun mini market atau market yang tersedia. Benih itu harus direncanakan karena proses produksinya perlu waktu. Untuk produksinya. Sehingga memang kalau dibilang langka, benih juga tidak. Tapi kalau dibilang cukup atas dasar perencanaan yang tepat, pasti cukup. Sehingga kekuatan penyediaan benih adalah dipastikan bahwa proses perencanaan kembali perencanaan rencana tanam, kebutuhan jadwal tanam, perlakuan peningkatan PAT atau PIP atau mau dalam pengembangan padi gogo atau lainnya, itu memang akan diproses kalau lebih idealnya minimal T-1, akan sangat ideal T-2. Artinya perencanaan penyediaan benih sedianya sebaiknya disediakan minimal T-1 dalam kerangka bersama untuk menyusun rencana dan jadwal tanam. Sehingga capaian produksi, ketepatan varietas, ketepatan lokasi itu bisa kita rencanakan bersama.
Nah, kami akan rencanakan tiap tahun kami akan mengadakan rapat koordinasi perbenihan nasional Ya. untuk bisa memastikan tadi aspek supply dan demand dan duduk bersama dengan Direktorat Serelia yang terkait pengamanan produksi dan rencana tanam untuk kita duduk bareng bersama memastikan bahwa kami siap sebagai salah satu supporting dari supporting yang lain, aspek saprodi yang lain, kami siap memastikan bahwa benihnya kami bisa sediakan 6 tepat tadi itu Mas Pandu. Ya. Jadi itu tadi kan tiap daerah juga kebutuhannya beda-beda dan perkembangan tiap tahunnya juga berkembang ya Pak. Jadi dengan adanya rapat koordinasi itu kan menyesuaikan kebutuhan tadi kan. Gitu. Terus terkait dengan mungkin saya sedikit mau dalami terkait dengan yang bantuan Pak ya. Artinya kan itu sentuhan dari Kementan atau pemerintah dalam hal ini. Tadi Bapak sebutkan 10% gitu Pak. Itu nanti arah ke depannya itu dijaga segitu atau bagaimana Pak? Supaya kita juga mendorong mungkin penangkar atau bisnis perbenihan ini juga berkembang dengan baik gitu atau gimana Pak? Kalau kita bicara luas areal tanam dan panen, setiap tahun di Indonesia itu padi khususnya itu paling besar di kisaran 12 juta hektar tiap tahunnya dengan produksi kurang lebih 32 juta ton beras. Ya, artinya kalau padinya sekitar 56 juta ton. Nah, kalau kita bicara bantuan benih yang diintroduksi ataupun disentuh oleh pemerintah, tidak sampai 2 juta hektar tiap tahunnya. Artinya kisarannya paling tahun 2024 sekitar 1,4 juta hektar. Artinya kan hanya sekitar 9%, tidak sampai 10%. Mohon maaf bisa sampai 11% karena sekarang 1,4 dan kalau 12 juta ya bisa 11%. Nah ini sentuhan pemerintah ini memang akan kita banyak merambah kepada daerah-daerah yang memang kalau bisa masih bisa dimungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas yang masih di bawah rata-rata nasional, sehingga ada delta atau ada incremental penambahan produktivitas melalui bantuan-bantuan benih yang berlabel dan bersertifikat. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga untuk daerah-daerah lain yang memang masih perlu adanya bantuan. Tapi kita fokuskan sesuai arahan pimpinan bahwa bantuan benih lebih kepada mengarah untuk penambahan areal tanam dan peningkatan indeks produksi. Fokusnya di situ. Indeks pertanaman, mohon maaf, peningkatan PIP. Nah ini kita dorong bahwa kita harus harapkan dengan stimulan bantuan benih ini sudah pasti dukungan untuk mendapatkan dongkrakan produktivitas itu yang utama. Tapi sedianya saya beberapa tempat saya sudah kunjungin. Sebenarnya perbenihan padi itu dominasi free marketnya sudah sangat tinggi. Artinya produsen-produsen dan penangkar-penangkar yang sudah bermain atau bergerak dalam bisnis perbenihan padi ini memang lebih banyak melayani free market dan pembantuan pemerintah lebih kepada kalau bahasanya produsen itu nasionalisme. Karena memang fakta di lapangan free market itu lebih menarik dari aspek bisnis bagi produsen. Tapi kehadiran pemerintah terkait dengan bantuan benih memang masih dibutuhkan di lokasi tertentu. Di lokasi-lokasi tertentu yang memang perlu sentuhan pembelajaran ataupun pembinaan bagaimana penggunaan benih varietas unggul baru, introduksi teknologi baru terkait dengan adaptasi lingkungan, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa jaminan produktivitas bisa terjaga, itu memang jadi prioritas yang menjadi prioritas. Walaupun sebenarnya kalau petani-petani yang sudah mapan, daerah-daerah yang sudah terbiasa dengan free market, mereka akan sangat terbiasa. Bagaimana kita melakukan pembinaan kepada produsen dan penangkar untuk tetap meningkatkan kualitas dan menggunakan varietas-varietas unggul baru yang direkomendasikan oleh pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan di daerah. Artinya untuk sentra-sentra yang bisnisnya sudah berputar lebih diarahkan ke peningkatan kualitas Pak. Oke, saya dapat pesannya Pak. Nah ini mungkin untuk closing statement Pak yang terkait dengan
kita ngomong wacana umum terkait program perbenihan ke depan itu apa sih Pak, bisa kasih motivasi nggak nih Pak ke sobat benih para pelaku ya kan, pelaku ya kita ngomong khususnya perbenihan tapi sebetulnya petani secara umum, petani padi, monggo Pak yang terkait dengan target-target Bapak. Untuk sobat